Perkenalkan, saya Rahmawati CGP dari Kabupaten Indragiri Hilir, bertugas di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Berikut adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Saja yang mesti kita buat peraturannya, kita buat kesepakatannya. Jangan membuat kalimat yang negatif. Misalnya tidak boleh, jangan tidak boleh buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya, positif. Paham? Ya, jadi kata-kata yang seperti itu salah satunya. Jadi apa saja sepertinya yang kesepakatan yang akan kita buat. Kalian buatlah salah satu aja, satu orang satu saja di kertas terlembar. Ya di ini nanti ibu bagikan. Di kertas yang ibu bagikan. Jadi buatlah jangan hindari kata-kata jangan dan tidak. Nah, misalnya lagi contohnya jangan datang terlambat. Berarti itu apa kata-katanya? Itu kata-kata negatif. Ya, buatlah kata yang positif seperti apa? Katanya datanglah tepat waktu atau disiplin. Oke? Oke ya, sekarang ibu bagikan. Jangan yang negatif, jangan hindari kata-kata jangan dan tidak. Sudah ya? Lanjut. Jangan bicara. Tidak boleh kan? Yang hijau, Datanglah tepat waktu, jaga kebersihan. Jadi yang tepat waktu kita kelompokkan, mungkin ada yang lain. Yang tepat waktu yang ini jaga kebersihan. Jadi kita ini kan ya, kebersihan sama-sama kebersihan. Disiplin. Jadi harus disiplin atau datang tepat waktu. Itu yang pertama. Jadi nanti dituliskan di sini. Ya. dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan SMP 1 Tanah Merah yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat melangkahkan kaki kita ke sekolah kita ini untuk menambah sedikit pengetahuan kita mengenai komunitas belajar kita, sekaligus ajang berbagi kita sebagai wadah berbagi kita dalam kegiatan kompetensi, peningkatan kompetensi kita masing-masing. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan ini adalah materi pertama budaya positif dan akan dilanjutkan dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang mungkin masing-masing nanti Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya dan akan disampaikan oleh Ibu Mela Yuniarti. Selanjutnya mungkin langsung saja saya akan mencoba menyampaikan sedikit tentang materi budaya positif. Ini adalah salah satu materi pengimbasan
oleh calon guru penggerak ya, yang dari mana salah satu tugas kami adalah membagikan, men-share ya apa yang kami peroleh, termasuk budaya positif yang akan kita hadapi di sekolah, apa-apa saja yang akan kita lakukan di sekolah. Ini di dalam budaya positif ini ya, yang apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama jelas itu apa sih budaya positif itu? Ya, jadi budaya positif itu suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang jelas di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid kita. Jadi apa-apa saja yang akan kita lakukan agar karakter-karakter yang tumbuh itu bersifat positif pada siswa kita. Ya, apa yang akan kita rancang dan apa yang akan kita terapkan sehingga hal ini dapat terjadi. Tolong ya. Bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Yang pasti yang berpihak. Ya, sekarang ini kan ada pembelajaran paradigma baru di mana memang penekanannya adalah berpihak pada siswa. Dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Mungkin salah satu budaya positif ini nanti ada beberapa materi, yaitu perbedaan antara hukuman, ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada nanti istilah-istilah yang mungkin baru bagi kita. Ini juga pertama bagi saya pada saat memperoleh materi. Tujuan penerapan budaya positif ini agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dimana pada saat ini memang yang diharapkan oleh pemerintah adalah terbentuk profil pelajar Pancasila. Sekarang Bapak Ibu ini ada sedikit simulasi, silahkan Bapak Ibu coba kepalkan tangannya. Terserah yang mana, kedua-duanya juga boleh. Yang mana yang mau dikepalkan? Sekarang bayangkan di telapak tangan yang sudah dikepalkan itu ada barang berharga Bapak Ibu. Sudah? Tidak lepas? Oke, setelah itu ada rekan yang menyuruh kita melepaskannya dengan cara menghardik kita, mengintimidasi kita. Pokoknya lepaskan tangan tuh, buka tangan itu. Apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Pokoknya rekan Bapak Ibu menyuruh. Jadi ini ada 3 yang akan terjadi. Ya kan Bapak Ibu? Coba. Coba kalau kawan Ibu. Jadi apakah kepala tangan Bapak Ibu buka atau tidak, itu kan tergantung. Jadi ada siapa dulu yang nyuruh? Oke. Ada lagi? Jadi lebih berharga mungkin dikasih uang, misalnya mungkin lebih ini ya, buka dulu daripada yang barang yang terpegang. Ya. Kira-kira Bapak Ibu mau melepaskan atau tidak? Lepaskan. Tergantung situasi. Oke, ya. Jadi yang mengontrol, jadi kembali ke pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Anda atau rekan kita yang membuka telapak tangan kita, mau atau tidak? Mengapa? Apa alasan Anda membuka dan apa alasan menutup? Pasti ada, tergantung. Ya, tergantung siapa yang menyuruh dan apa imbalan dengan dibukanya telapak tangan kita. Itu adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali telapak tangan kita ini? Kita sendiri. Ya, kita sendiri. Ya, jadi mau membuka atau menutup itu kita sendiri, kontrol diri kita. Begitu pula dengan siswa, kontrol, psikiater dan pendidik. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice teori, jadi teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa makna di mana memang ada beberapa ilusi guru tentang siswa itu sendiri. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuai jika murid tidak mau, karena dia memiliki kontrol diri sendiri. Memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian menjadi karena murid sedang mengizinkan
membiarkan dirinya untuk dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Siswa, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, sedangkan usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi ini ada hayalan tentang bahwa dengan melakukan ini efektif dan bermanfaat untuk siswa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita dengan membuat, nanti ada Bapak Ibu menonton ya, jadi 5 tadi saya sudah tampilkan sedikit 5 posisi kontrol sebagai guru ini, kita nanti masuk kategori yang mana ya. Dapat menguatkan karakter. Jadi dengan kita mengkritik dan memberikan rasa bersalah kepada siswa menuju pada identitas gagal. Jadi merasa tidak berhasil. Jadi siswa merasa gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, bahwa mereka tidak mampu dan tidak sanggup. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak, Bapak Ibu. Jadi kita merasa untuk memaksa. Banyak yang orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang selama dijatuhkan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya. Oke. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi tadi di awal saya menyampaikan bahwa ada pendekatan paradigma baru. Ya, jadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, stimulus respon ini realitas kebutuhan kita anggap semuanya sama. Ya, padahal realitas untuk kontrol ini kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama untuk responnya. Yang ketiga, untuk teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu hal. Stimulus respon untuk yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi apa yang maunya kita harus sama, harus sesuai. Tidak ada boleh berbeda dari sudut pandang kita. Nah, sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita kategorikan kita sebagai guru dan siswa kita sebagai orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita menganggap selama ini stimulus respon ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang keempat untuk teori kontrol itu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kenapa anak bisa bermasalah? Di sini ada nanti beberapa hal yang mempengaruhi seseorang, motivasi seseorang melakukan kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu pada saat stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon beranggapan saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, kolaborasi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu untuk stimulus respon, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi memang sekarang zamannya kolaborasi. Model berpikir kalau dulu adalah menang dan kalah, kalau sekarang bagaimana kolaborasi itu tidak ada menang dan kalah, yang ada semuanya menang. Jadi salah satu bagian dari budaya positif yaitu disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi di sini ada nanti, sebelum masuk ke situ ada 3 motivasi perilaku manusia. Dene Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan.
atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu karena ada hukuman, makanya dilakukan. Jadi motivasi seseorang melakukan sesuatu yang nomor satu ini karena ada hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ini kedua-duanya ini adalah faktor ekstrinsik, faktor dari luar, karena ada hukuman ataupun ada penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah faktor dari dalam diri, mempercayai ke satu keyakinan bahwa ini yang saya lakukan benar. Jadi ini adalah faktor dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Kembali ke sini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka telah memiliki, ya siswa-siswa kita telah memiliki nilai motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh. Jadi kalau memang dari intrinsik, dari dalamnya sudah percaya dengan keyakinan yang ada pada dirinya, ya. Jadi ini waktunya jangka panjang. Motivasi yang dimilikinya ini tidak berpengaruh pada hal-hal apapun, karena dia percaya pada keyakinan yang ada tanpa mempertimbangkan adanya hukuman atau penghargaan yang diperoleh. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dan yang ketiga pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita? Ini mungkin yang akan menjadi pertanyaan besar untuk semua kita para guru. Ya. Ini tadi profil penguatan kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, pada materi budaya positif ini ada namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ini tadi sudah 3 motivasi perilaku manusia. Apa-apa saja dilakukan manusia terdorong oleh 3 motivasi ini. Ya, kita bisa menilai diri kita sendiri, kita apakah melakukan sesuatu dari faktor ekstrinsik atau memang intrinsik dalam diri kita meyakini hal-hal yang kita lakukan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang di sini disiplin positif menamakan dirinya, ya. Ada istilah baru dalam hal ini namanya restitusi. Jadi selain hukuman dan konsekuensi, di sini ada istilah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maka disinilah pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu untuk mencapai kesepakatan restitusi ini kita membuat kesepakatan kelas. Nanti kita kembalikan ke materi restitusi ini. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak ini misalnya bermasalah, kita berikan pilihan-pilihan dan kita kembalikan ke konsep restitusi yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi anak tidak merasa selalu disalahkan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kedelapan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan fokus pada masalah, pada solusi yang mau dihasilkan. Restitusi mengembangkan
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Silakan menonton video. Sudah di tempat dilakukan adalah kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, melintasi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu masuk tanaman. Dia berusaha memiliki tanaman tersebut dapat tumbuh subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu secara umum, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan harmoni. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka untuk merasa aman, aman, pandang, Mari kita lihat tujuan yang kedua, yaitu
Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin berada. Sebagai guru, seharusnya kita dapat memberi kita mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan berkomunikasi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kepentingan besar merasa diterima. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas sesuai dengan mereka untuk mengembangkan diri dan memiliki motivasi yang sama. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terakhir diakui pencapaian dan keterampilannya. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin.
menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan dari video itu. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan Pak Tony? Iya, apa yang bisa disimpulkan kalau dari video? Kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak peroleh dari video tadi? Ya, jadi setiap tingkah laku anak, pemberontakan anak, setiap kejadian dari ada latar belakangnya. Jadi itu yang mesti kita ketahui, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada anak sehingga melakukan hal-hal tersebut. Yang mungkin menurut kita ini sangat luar biasa ya, di luar dari anak-anak menjadi anak-anak yang bermasalah. Padahal mungkin ada kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Jadi memang harus mengetahui tujuan dari anak. Tapi kita termasuk saya sendiri ya, tidak mengetahui latar belakang itu, langsung saja mungkin memvonis anak dengan maunya kita. Padahal dari sini ya ini salah satu pencerahan dan mungkin akan diperbaiki lagi ya. Kalau saya pribadi ya sangat tercerahkan dengan video-video seperti ini. Kenapa? Kita merefleksikan diri kita sendiri. Saya di posisi mana? Posisi saya ini apakah langsung saya menyampaikan ke anak tanpa mengetahui apa yang menyebabkan saya terlambat, atau mengambil barang temannya? Apa yang melatar belakangnya? Mungkin dia kelaparan, tidak makan di rumah. Itu kan salah satu faktor kebutuhan kebutuhan fisiologis tadi, atau kebutuhan hidup, bertahan hidup. Ya, salah satu kebutuhan itu yang kurang. Atau memang dia senang jahil, berarti ada kesenangannya di situ, kebutuhan akan kesenangan. Dia mengambil barang temannya bukan maksud dia karena lapar, tetapi karena mau mengisengi temannya, berarti dia butuh kesenangan. Jadi ini ada faktor-faktor di balik kegiatan-kegiatan atau mungkin masalah-masalah yang ditimbulkan anak. Kita di posisi guru yang mana? Ya, di antara tampilan 5 posisi guru. Jadi ada 5 posisi guru, apakah sebagai penghukum, sebagai teman, ataupun sebagai belum melihat video sudah ini ya Pak ya. Ya itu pula anak sebenarnya dengan media-media yang beraneka ragam juga memang akan lebih nyangkut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pada video kali ini kita akan membahas Selamat menonton. yang ditemukan oleh Diane Gosling dan contoh penerapan. Posisi manajer. Untuk memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit setelah 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Itu ya dari videonya. Sini kamu, Mau dianu lagi sama Dewi kan tahu orang. Mana Dewi? alasan kamu apa lagi? Kapan sih aku tidak terlambat? Bu Ida siapa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Tadi kan 20 Sudah berapa kata kali Dewi terlambat? saya. 2 kali. Kenapa saya harus Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab
Itu aja lagi ya. Masih berani jawab nggak? Parahan. Sekarang pilih pasangan Bisa kalian. lagi tuh Pilih kayak pasangan ada. kalian. Biar kamu. Cepat. Pilih pasangan kalian. Posisi pukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk Kata udah lebih lahir kan? dan format beserta fisik psikis. Ibu dan bapak guru hebat dampak yang terjadi ketika guru berada pada posisi pemukul adalah Siapa tahu ada lagi yang akan datang. mendorong Ada lagi ya. mereka Sekarangnya belum ada ya? Oh tak minum ya air putih ya? Oh iya. Main lagi sebagai apa lagi gurunya? Aduh. Apa Ibu? Naren. Main lagi tonasinya. Kenapa terlambat lagi, Nak? Di khususnya kita kategori yang mana kan? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Bisa ibu tidak bisa mendidik kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ikutin ya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Berapa, Nak, Kak? ya? Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini Ada yang sampai 1 juta. Yang ngikuti kita ya. Kalau ibu tegur Dia bapak taruh kepala kalau sekolah. bisa kita Sana cepat, jalan sendiri. kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup menghargai. Jika guru memilih posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menumpang emosinya. Posisi teman. Tak terbuka itu ya. Posisi teman. Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Pagi ya, sayang. Itu kalau gurunya sudah sarankan. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung disendari dan menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor keterbatasan
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi komando mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekali-sekali tuh ada teman aja. Udah nunggu 3 kali, udah dapat 100 lagi. Lagi terakhir ini satu aja sama. Iya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi inspirasi? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita peroleh dari video tadi? Penghukum, teman. Nah, Siswa itu ada beberapa guru ini dia takut, ini tidak. jadi Biasanya itu tadi tuh. Itu kan satu orang. satu orang fokus, jadi pertanyaannya bisa berentet. Kalau 10 orang berbaris ya satu-satu di. Dia yang masalah utamanya semua. Ya, itu dia. Jawabnya tidak bilang langsung. Telatnya itu aja. Yang awalnya gurunya tidak emosi jadi emosi ya. Terus kontrol institusi mana lagi mau dipakai? Sudah mana lah? Memang ini memang jadi masalah memang. Bukan hanya kita Bapak Ibu, di sekolah mana saja itu jadi kalau melihat ini refleksikan diri sendiri, kita masuk kemana ya memang karena melihat tadi anak ini belum kita bahkan dia sudah tinggi duluan suaranya. Posisi kontrol yang mana? Jadi merasa bersalah itu memang tidak ada, dan ditambah dengan kita mungkin posisi berhukum atau teman ya yang pasti sangat jauh dari posisi manajer ya, yang mana memang untuk manajer ini memberikan anak solusi. Apa solusi dari anak? Itulah tadi keyakinan yang sudah dibuat itu dikembalikan kepada anak. Apa yang kamu yakini? Apa keyakinan kelas kita? Dikembalikan ke situ, bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara bertanggung jawab tadi? Dengan cara mungkin menyetel alarm, dia tidak bisa bangun ya. Siapa yang bisa dimintai tolong di sekolah itu, di rumahnya. Jadi beberapa alternatif diberikan yang manajer. Bertahap lah Bapak Ibu. Memang kita tidak bisa ini ya. Itulah tadi faktor-faktor kebutuhan apa yang mendasari sebenarnya. Ya, 5 kebutuhan dasarnya itu ada salah satu yang tidak terpenuh, ada yang tidak terpenuhi. Mungkin dia kurang perhatian, memang dia butuh rasa cinta, love and belonging. Ya. Atau survive tadi, ya. Nah, karena dia memang lapar, makanya dia mengambil barang temannya. Itu karena kebutuhan akan bertahan hidupnya yang tidak ada. Ya, jadi memang ada 5 kebutuhan itu yang mempengaruhi orang melakukan sesuatu atau siswa bermasalah tadi. Kembali ke restitusi. Ini video terakhir. Untuk 3 segitiga restitusi, apa-apa saja tahapan dalam restitusi ini? Komentar pertama. Salam berbahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikenakan oleh pakar pendidikan David Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. Julian Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang ditinggalkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
sakar duluan. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pulang kerja Pak? Ya aku marah lah. Aku dari kerja di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gagal lagi. Hanya mengandalkan kamu. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya capek orang lain. Capek dah berarti. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak memberikan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru baru saja menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa melakukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan
mandiri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah, dan pemikirannya telah digeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang kamu miliki. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada banyak banget. Silahkan. Kenapa itu? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan untuk memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Di video terakhir ini apa kesimpulan Bapak Ibu yang bisa diperoleh dari segitiga restitusi? Kira-kira apa yang Bapak Ibu peroleh? Yuk, ada yang bisa menyimpulkan? Udah pada ngantuk ya, kayaknya mesti es ranking ini. Enggak, masalahnya gini. Kalau itu kan contohnya kita tuh itu masalahnya tadi bahwa kita tuh sedih tuh bisa tuh banyak, sedikit banyak. Terus kalau kita lihat di lingkungan kita, anak-anak kita ini banyak tidak terpenuhi kebutuhan dasar kan itu banyak di sini anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Cuma kayak konkret ini masalah sulit. Emang semua yang diapain bagus kan? Oke, satu anak itu bisa dari 5 kebutuhan dia 3 kebutuhan yang dia tidak terpenuhi, bukan satu saja. Apalagi kita tidak pernah melakukan asesmen kebutuhan. Nah, itu dia. Betul sekali. Kita tahu tapi tidak pernah kita punya solusi kan kayak ini anak tuh sering. Jadi sebenarnya Karena orang tuanya kan kita tahu kan apa yang kita buat itu nggak ada. iya. Jadi memang banyak permasalahan yang kompleks sebenarnya ya, kalau melihat ini hanya satu sisi yang kita lihat. Tapi kalau kita tadi yang fokus untuk menanyai siswa satu persatu, ini kita buka satu saja ya tadi sebagai banyak.
Ya, jadi memang harus ada kerja ekstra juga, dan orangnya juga biasanya itu saja. Itu dia juga yang menjadi masalah. Tadi karena kembali ke kebutuhan dasar dari orang tersebut ya, atau murid kita yang kebutuhan dasarnya di antara 5 kebutuhan mungkin lebih dari 2 yang Mungkin ada yang 5. nah, mungkin kelima-limanya dia ya. Ya, sebenarnya penjelasan yang dijelaskan itu dari awal kita paham juga semua. Iya. Apa yang maksudnya ini? Cuma tinggal kitanya lagi mampu tidak berbuat seperti itu. Ya kan? Mungkin dari teori pembelajaran teori pendidikan itu tadi paparan sebelumnya jauh oleh para ahli kan. Nah, kita tahu bahwa ini gini. Yang penting actionnya. Actionnya ketika kita berhadapan dengan itu kita tidak mampu melakukan itu. Sebenarnya Sekarang mampu dan kita berubah itu. Nah, itu kan kuncinya. Pada kelas lagi. Ya semua kita paham tuh mampu tidak berubah itu. Itu aja. mau tidak, makanya dimulai dari kesepakatan awal, kesepakatan kelas. Jadi di situ diyakininya enggak kelas itu. Jadi saya sudah membentuk ya, salah satu yang saya buat itu di kelas 82 ya. Jadi memang kesepakatan itu dari siswanya, bukan kita yang mau. Jadi siswanya yang membuat di kertas lembar dengan cara apa terserah kita ya. Yang pasti siswa itu merasa oh ini yang harus apa di kelas saya, yang harus dibenahi di kelas saya. Nanti kita kembalikan ke siswa, keyakinan apa, kesepakatan apa yang sudah kita buat, karena di situ nanti ada tanda tangan siswa ya, dari kesepakatan yang dibuat dikembalikan. Memang kita tidak bisa secara keseluruhan, tetapi kita bertahap. Oke, demikian mungkin pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Ibu Mela tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, yang memang ini sangat disarankan. Ibu guru bisa Bapak Ibu unggah di situ sebagai karya bukti karya Bapak Ibu, dan aksi nyata Bapak Ibu yang sudah Ibu lakukan di sekolah. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.